Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Di hari Jumat 22 Mei 2020 ini, kita akan mengakhiri aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ini adalah bacaan leksionari yang ditetapkan Sinode GKJ untuk hari ini. Bapak Ibu dipersilahkan bersama-sama dengan keluarga membacanya di rumah. Saudara yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu dan saudara justru bersedih ketika mimpi atau keinginannya terwujud? Biasanya kan kalau keinginan dan mimpinya terwujud itu senang ya. Tapi ini justru bersedih dan tidak bahagia ketika mimpi dan keinginannya terwujud. Bacaan kita menggambarkan demikian. Elisa ketika keinginannya, permintaannya dikabulkan oleh Elia, dia justru malah mengoyakkan pakaiannya. Padahal kita tahu tradisi Israel ketika mengoyakkan pakaian itu adalah sebagai tanda berkabung atau tanda penyesalan dosa. Nah, ada apa gerangan? Mengapa Elisa justru malah bersedih ketika keinginannya terwujud? Nah, tentu ada banyak tafsiran dari para pendeta maupun para teolog terkait ini, dan bisa muncul tafsiran yang sangat alkitabiah dan dengan metode tafsir yang berbagai macam. Tapi kita bisa mencoba merenungkan dari sudut pandang yang berbeda. Salah satunya yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Bisa jadi Elisa tidak bahagia ketika dia merasa keinginannya terwujud. Itu nampaknya terkait Elisa akan ditinggal Elia. Permintaannya bisa jadi sebagai sarana untuk mengulur-ulur waktu ketika Elisa tahu Elia akan pergi. Sehingga Elisa meminta hal yang cukup sulit, yang itu juga diakui oleh Elia, permintaanmu sukar. Tetapi Elisa tetap memintanya. Dalam rangka apa? Bisa jadi dalam rangka mengulur-ulur waktu, supaya Elia tidak buru-buru meninggalkannya. Tapi toh nyatanya Elia tetap meninggalkannya, naik ke surga. Nah, dari sini Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mungkin kita pernah seperti itu, menyesali akan permintaan kita kepada orang-orang yang kita cintai atau kepada Tuhan khususnya, dengan berbagai macam konteks, seperti yang mungkin bisa seperti yang dirasakan Elisa ketika mau ditinggal pergi orang yang kita cintai, meminta sesuatu dalam rangka mengulur waktu misalnya. Tapi mungkin kita pernah seperti itu, menyesali apa yang kita minta. Kalau sudah seperti itu, kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika apa yang kita minta itu terwujud, tapi justru kita ada rasa penyesalan sedikit atau penyesalan yang muncul ketika permintaan kita terkabul? Tentu yang pertama, Bapak Ibu, boleh kita renungkan apa yang kita minta dan terwujud itu semestinya kita pergunakan untuk hal yang lebih baik, untuk sesama, untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang kita minta dan ternyata terwujud, sekalipun kita sesali atau sekalipun kita rodok gelo gitu. Gelo itu dalam bahasa Jawanya agak susah untuk diterjemahkan secara pas. Menyesal juga tidak terlalu pas. Tapi supaya tidak sia-sia apa yang kita peroleh itu, kita lakukan pekerjaan Tuhan untuk membantu sesama. Yang kedua, tentu belajar dari Elisa, bagaimana kita berhati-hati dalam meminta. Bagaimana kita lebih bijaksana dalam meminta. Tidak hanya kepada orang-orang yang kita cintai, tapi khususnya juga kepada Tuhan. Karena permintaan kita sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekeliling kita. Maka pada
Malam hari ini kita belajar. Mari kita belajar bijaksana dalam meminta. Khususnya tidak hanya kepada orang-orang yang kita cintai, tapi juga kepada Tuhan. Dan kalau sudah terkabul, mari kita manfaatkan apa yang kita minta itu untuk kebaikan sesama, untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Salam damai sejahtera, kasih karunia, damai sejahtera, dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.